Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ketua kelasnya? Saya. Jadi untuk ketua kelasnya, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Jadi ketua kelasnya silakan. Iya Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Selesai. Baik, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Ya. Riza, Hadir Pak. Afriansa, Hadir. Prasetya, Hadir. Nizar. Hadir Pak. Oke, jadi ada 2 orang yang tidak hadir. Iya Pak. Baik, kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah. yang mana pada pertemuan kali ini insya Allah kita semua masih diberikannya begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan terlebih-lebih adalah nikmat umur panjang, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk datang ke tempat ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu proses belajar mengajar atau proses pembelajaran. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang mana beliau adalah suri teladan bagi umat manusia, terlebih khusus bagi kita umat Islam. Baik, adik-adikku sekalian, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, yaitu di bab 11. Dan di pertemuan kali ini, di pertemuan hari ini, kita akan membahas materi di bab 12, yaitu tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak tulis dulu ya. Ya Pak. Al-Khulafa Ar-Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baik, adik-adikku sekalian, sebelum kita menjelaskan materi ini, mempelajari materi ini, saya mengajak kembali kepada adik-adik sekalian, sebelum kita mempelajari materi ini, marilah kita sama-sama membaca surah An-Nas. Jadi adik-adik mengikuti bacaan saya. Iya Pak. Baik. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, ilahin nas.
ilahin nas min syarril waswasil khannas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. minal jinnati wan nas. Amin. Amin. Baik, adik-adik sekalian, adapun tujuan kita mempelajari materi Al-Khulafa Ar-Rasyidin penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, yaitu agar kita mengetahui sikap-sikap terpuji dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan juga agar kita mampu meneladani sikap-sikap terpuji dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Baik, adik-adik sekalian, Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi saya mau bertanya dulu, ada yang tahu apa arti dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin? Ada yang tahu? Ada Pak. Silakan adik Riza. Al-Khulafa Ar-Rasyidin penerus Nabi atau pengganti Nabi. Oke, ada yang lain? Tidak ada Pak. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ini. Jadi saya harap kepada adik-adik semua untuk fokus memperhatikan penjelasan saya, karena sebentar nanti Bapak akan membagi kelompok. Jadi teman-teman akan mendiskusikan materi tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin ini. Jadi adik-adik harus tetap fokus memperhatikan materi kita ini. Yep. Baik. Jadi saya jelaskan sedikit. Al-Khulafa Ar-Rasyidin artinya yaitu penerus atau pengganti Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dikatakan oleh adik kita tadi jadi itu salah satunya. Jadi itu salah satu pengertian dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga merupakan pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu sendiri berjumlah 4 orang. Yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Al-Khulafa Ar-Rasyidin ini tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Mereka juga merupakan teladan kepemimpinan dalam membangun Islam yang lebih maju. Jadi mereka ini juga sudah terpuji kehebatannya sebagai pemimpin dalam memajukan peradaban Islam. Selain mereka memiliki teladan sebagai pemimpin, mereka juga memiliki sikap-sikap terpuji yang patut diteladani oleh umat Islam di zaman sekarang. Jadi itu pengertian dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekah. Abu Bakar As-Siddiq ini dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang sangat dipercaya, orang yang amanah. Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abu Quhafa. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafa. Beliau mendapat gelar As-Siddiq ini ketika beliau masuk Islam.
Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan salah satu atau termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam dari golongan orang dewasa. Pertanyaannya, kenapa Abu Bakar ini mendapat gelar As-Siddiq? Jadi, kenapa Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq yang artinya dapat dipercaya? Karena pada peristiwa Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra Miraj. Isra Miraj yaitu perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Terus Nabi naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Pada peristiwa itu Nabi Muhammad SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat 5 kali sehari semalam. Dan peristiwa itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan peristiwa tersebut kepada orang-orang kafir Mekah, semua orang-orang kafir Mekah tidak mempercayai. Semua orang kafir Mekah tidak mempercayai. Akan tetapi Khalifah Abu Bakar membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Jadi hanya Abu Bakar As-Siddiq lah yang mempercayai peristiwa Isra Miraj itu, atau orang yang pertama mempercayai peristiwa Isra Miraj itu. Jadi di situ awal mula Abu Bakar ini mendapat gelar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq ini masuk Islam, seluruh jiwa dan hartanya dikorbankan hanya untuk kemajuan agama Islam, yang pada saat itu agama Islam belum maju. Jadi Abu Bakar ini mengorbankan seluruh harta dan jiwanya hanya untuk kemajuan agama Islam. Jadi itu yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dikenal sebagai sosok yang sangat berani, yang sangat tegas dan keras. Beliau ini terlahir dari salah satu suku yang bernama Bani Adi. Jadi suku Bani Adi itu merupakan salah satu rumpun suku yang besar pada saat itu. Jadi Umar bin Khattab lahir dari suku itu. Umar bin Khattab ini dikenal sebagai orang yang tegas, pemberani dan keras, tetapi hati beliau sangat lembut. Sebelum beliau masuk Islam, sebelum Khalifah Umar bin Khattab ini masuk Islam, beliau sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebegisannya, karena beliau ini orangnya sangat berani. Setelah beliau masuk Islam, setelah Khalifah Umar bin Khattab ini masuk Islam dan menjadi khalifah, beliau juga sangat ditakuti oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang mengingkari ajaran agama Islam. Tetapi hati beliau sangat lembut. Beliau ini dikenal sebagai pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan orang banyak, kepentingan rakyatnya dibanding kepentingan dirinya sendiri. Prinsip beliau yaitu lebih baik tidak makan enak dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana tetapi rakyatnya menderita. Jadi prinsip beliau ini sangat luar biasa, lebih mendahulukan kepentingan masyarakatnya, kepentingan orang banyak dibanding kepentingan dirinya sendiri. Jadi itu Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq
dan Umar bin Khattab. Jadi setelahnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini dikenal sebagai sosok pedagang kaya raya dan pembisnis yang sukses. Tetapi beliau sangat murah hati, sangat dermawan. Jadi sebelum beliau menjadi khalifah, sudah banyak bantuan ekonomi yang diberikan beliau kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Jadi sebelum beliau menjadi khalifah, sudah banyak bantuan ekonomi yang diberikan oleh Khalifah Utsman bin Affan ini kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Khalifah Utsman bin Affan ini mendapat julukan Zunairon, yang artinya pemilik dua cahaya. Kenapa beliau mendapat julukan Zunairon? Karena beliau menikahi putri kedua dan ketiga Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Kulsum. Setelah beliau masuk Islam, setelah beliau menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab, beliau masih saja murah hati. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan hartanya hanya untuk kemajuan agama Islam. Jadi Utsman bin Affan ini orang yang sangat murah hati. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah yang terakhir. Beliau juga adalah sepupu dan juga menantu dari Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau menikah dengan anaknya Nabi, putri kesayangannya Nabi, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Beliau ini dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, pemimpin khalifah yang sangat cerdas. Ketika pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib, terjadi hambatan. Di situ pada saat itu terjadi hambatan ketika pergantian khalifah Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Di situ pada peristiwa itu terjadi hambatan. Tetapi Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul. Jadi pada saat itu ada kelompok yang tidak menyetujui Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Sebagian juga menyetujui. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi itu sosok Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik, adik-adikku sekalian, jadi sampai di sini ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi kita ini? Ada? Ya ada Pak. Baik, kalau tidak ada, saya akan membagi kelompok. Seperti saya katakan tadi, jadi saya akan membagi kelompok dan adik-adik berdiskusi sebentar. Jadi saya akan kasih materi. Oke? Ya Pak. Baik. Jadi untuk kelompok 1, yaitu adik Riza, kelompok 1. Untuk kelompok 2, adik Afriansa. Untuk kelompok 3, adik Persetia. Dan untuk kelompok 4, adik Muizah. Jadi adapun materinya untuk kelompok 1, silakan. Jadi materinya yaitu menjelaskan sikap khusus atau sikap terpuji dari Abu Bakar As-Siddiq. Sikap khusus yang terpuji dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, sikap terpuji atau sikap yang menonjol dari Umar bin Khattab. Untuk kelompok 3, silakan dijelaskan sikap terpuji atau sikap khusus dari Utsman bin Affan. Untuk kelompok 4, sama juga menjelaskan sikap terpuji
dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, sikap khususnya. Skip. Sudah? Sudah. Ya, sudah Pak. Baik. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Jadi adik-adik sangat luar biasa sudah mempresentasikan apa yang saya berikan. Jadi saya ambil alih ya. Baik. Jadi kita akan simpulkan. Kita sama-sama menyimpulkan materi ini. Yaitu yang pertama adalah Al-Muslim. Jadi seperti saya katakan tadi, Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu merupakan pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah SWT dan juga penerus dan pengganti Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang patut kita teladani dari sikap yang menonjol dari Abu Bakar As-Siddiq ini yaitu kejujurannya. Jadi beliau ini orangnya sangat jujur, orangnya sangat amanah atau dapat dipercaya. Jadi itu sikap khusus atau sikap terpuji yang menjadi ciri khas dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah sosok yang dikenal sebagai orang yang cerdas, orang yang tegas, orang yang pemberani, orang yang sangat adil. Jadi beliau ini tegas terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran agama Islam. Jadi beliau hanya tegas, hanya keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran agama Islam. Tetapi beliau sangat lembut, hati beliau sangat lembut terhadap orang-orang baik. Beliau juga lebih mendahulukan kepentingan masyarakatnya, kepentingan orang banyak dibanding kepentingannya sendiri. Jadi itu sikap terpuji yang patut kita teladani dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan sosok yang sangat kaya raya. Beliau adalah pedagang kaya raya dan juga pembisnis yang sukses, yang handal. Tetapi beliau sangat dermawan. Beliau sangat murah hati. Sudah banyak bantuan ekonomi yang diberikan beliau kepada agama Islam, kepada umat Islam pada saat itu. Sebelum beliau menjadi khalifah pun sudah banyak bantuan ekonomi yang diberikan oleh beliau. Jadi Utsman bin Affan ini adalah seorang khalifah yang sangat dermawan, yang sangat murah hati. Walaupun beliau pedagang kaya raya dan juga berbisnis yang sukses. Terus yang keempat atau khalifah yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, beliau ini merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga menjadi menantu dari Nabi Muhammad setelah beliau menikahi putri kesayangan Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah. Sosok Ali bin Abi Thalib ini merupakan khalifah yang sangat cerdas. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini merupakan khalifah yang sangat cerdas. Beliau ini mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul. Salah satu contohnya pada peristiwa pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini tampil dengan kecerdasannya dan mampu mengatasi masalah-masalah pada
peristiwa itu. Jadi itu. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada? Ya. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah berpartisipasi tadi dalam diskusi. Terima kasih. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya mengajak kembali kepada adik-adik sekalian, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Baik, jadi adik-adik mengikuti bacaan saya lagi ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, jadi saya akan memberikan tugas. Kepada adik-adik sekalian, yaitu tugasnya bersifat individu. Jadi tugasnya yaitu membuat rangkuman berkaitan dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi tugasnya itu individu ya. Baik, jadi sudah jelas ya. Ya, Pak. Terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.